Termasuk yang itu menurut saya lebih fenomenal lagi itu yang pendeta Semarang itu, yang pendeta Katrina itu. Ketemu kula teng Candy. Njaluk nomor HP, ketemu saya saja masuk Islam. Ngerti. Sing lucu meneh cewek dari Islandia, Gus, Linda ateis tuh. Jadi saya mau masuk TV itu, mau syuting kurang 10 menit dia nyegat saya. Penasaran tentang Islam. Saya terangkan tentang kenapa perempuan begitu dihormati dalam agama Islam. Saya mau masuk di Tegal. I will to be Muslim. When? No, dia bilang, oh kender yang umur 11 tahun, Mbak Ayu. Iya. Jadi bener Gus, akhirnya yang kemudian mereka hanya mengandalkan dalil itu akan kalah dengan bilhal di lapangan. Iya. Pengalaman saya itu. Kayak yang lebih heboh lagi itu yang kemarin ada staf istana itu bapaknya di Amerika. Jadi dia itu baru mualaf, tapi begitu mualaf ketemu dengan ustadz yang menurut dia keras, dia hampir balik ke agama lamanya. Gara-gara saya ceramah di gereja itu, dia cari kontak saya WA. Saya sehari kemarin memutuskan untuk murtad, tapi gara-gara video ini saya pengen kembali ke Islam lagi. Oh ternyata Islam itu asik ya. Yang perlu ditekankan hari ini untuk melawan itu kan gini. Kiai Imam itu kan pernah bilang, yang Ja'far, jadi dosa kita tak kandani ya, dosa itu memang dosa sosial. Ya dosa Gusti Allah kan rara jeli ngapura Gusti Allah mau ngapura. Nah, hari ini kan dosa itu yang dikenalkan dosa kepada Tuhan tapi tidak kepada sesama. Karena nang fikih kan nek dosa Gusti Allah ki mau ngapura. Njaluk ora njaluk ki di ngapura. Kan itu. Tapi nek dosa sosial kepada sesama itu kan kudu dirampungke karena Gusti Allah ora kersa ngapura. Nah, hari ini yang ditekankan dosa karo Gusti Allah, nung karo sesama iku waton-watonan. Karena niku nek usul fikih. Orang kelaparan ada celeng, ada ayam milik tetangga. Itu dosanya sebenarnya lebih gede kalau ayam milik tetangga. Mending ambil celengnya aja. Karena kalau celeng kan dosanya cuma satu sama Allah, dan ayam kan sama tetangga juga. Iya. Orang sekarang kan bediru celeng tapi mangani ayam. Ya ayam di sapi macam-macam. Iya. Kasus saya di gereja itu lebih parah lagi, Gus. Bukan lagi dosa sosial. Banyak orang yang kemudian mengambil alih peran menghakimi berposisi sebagai Tuhan. Jadi menempatkan dirinya seolah-olah sebagai Tuhan yang menghakimi saya, yang macam-macam itu. Untung kita slow. Dasar Miftah kafir ya sahadat menang. Gampang. Lah itu kan 3 hari setelah itu si rumah makan Klatak sama sing begini malu Klatak sing aku Islam ke wong Belanda ya. Sapa? Sing mana sapa kowe? Si rumah makan Jalan Bantul, Imogiri Barat. Joyo. Jadi saya ditelepon Gus sampai kedutaan. Ini ada orang ateis pengen ketemu sama Gus Miftah. Video call masuk Islam Gus. Ateis gara-gara ceramah gereja itu. Jadi bilhal itu bagi saya lebih penting. Iya. Dan ya itu tadi ayat-ayat makiyah itu semua itu hanya iman dan sosial. Enggak ritual yang lain-lain lu ranu lah. Dan memang bukan waton gitu loh. Ada ning Riyadhus Shalihin ning Sahih Bukhari kan ada hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud. Bahkan Nabi itu kan dika jane maca syahadat tok wis mlebu swarga. Abdullah bin Mas'ud perlu saya sampaikan enggak Nabi itu. Ya rasa sing kanca-kancane dhewe sing salat ndak gelo kan ngono. Iya. Abdullah bin Mas'ud itu meriwayatkan hadis itu menjelang meninggal. Kemudian perawi berikutnya meriwayatkannya juga menjelang meninggal. Karena ana pesen Kanjeng Nabi rasah. Enggak harus diamplifikasi. Ya, dan Abdullah bin Mas'ud merasa iki aku sar mati. Tetap ini hadis ini harus dijaga maksudnya. Nah, dalam konteks hari ini jan iki wis kembali ke Wali Songo ngopo toh? Wong faktanya itu kalau kita sensus ya, umat Islam misalnya 85%. Di antara 85% ki mungkin mung 20% kok sing salat ki. Apa sing 1% kita kafirkan? Enggak bisa begitu. Engko metu kabeh. Adiran di kanca tenan kan itu. Nang swarga malah kesepian nanti. Lho kok swargane sepi lah, wis do murtad kok zaman. Itu bahaya banget dakwah di sosmed soal syariat itu. Kalau Indra Pirono ngasih istilah jangan mabuk agama. Sebenarnya bukan mabuk agama ya istilahnya lebih tepat. Mabuk syariat. Mabuk syariat. Syariat itu belakangan kok. Di sini ada profesor enggak sebut saya namanya ya. Saya ke sini nanti paling cuma sama Pak Kiai mau diislamkan tuh. Mau dimasukkan Islam. Loh kok dimasukkan itu wong sampean wis masuk Islam. Enggak, saya Katolik. Kali itu. Loh, Islam itu apa, Pak? Sampean kan selalu berkehendak baik untuk diri sendiri dan orang lain.
dan tidak ingin berbuat jahat kepada orang lain dan bahwa percaya bahwa kehidupan ini adalah bagian dari kehidupan berikutnya. Iya, ya wis Islam. Saya tidak membaca syahadat, lah kan formalitas. Kayak wong kawin itu loh, ana surate iki lho. Kita malah ada surat kabeh. Anaknya kwitansi. Anaknya tagihan. Bil. Dan memang Islam Indonesia itu unik, Gus. Di Timur Tengah itu berjilbab, tapi banyak yang nggak sholat. Di Indonesia banyak buka aurat, tapi suka dengan Nikita Mirzani itu kon maca berjanji bisa. Iya. Mohon di saat orang kemudian kemarin menghujat dia, wah itu menistakan bacaan sholat. Enggak menurut saya. Dia kan cepat curhat sama saya. Wong nyatane sing iso ngalahke Habib malah Nikita Mirzani. Tatonan nah seksi. Lah wong Indonesia iki lucu kok. Bapaknya penjahat, bapaknya maling ora tau anake juara MTQ ono oke hak. Jur, saya khawatirnya begini, syariat itu kan banyak furungnya. Ketika syariat itu diformalisasikan di Timur Tengah, itu menjadi perang semua. Gitu. Harusnya kita kembali kepada Islam esensial. Islam Wali Songo kan nggawa kesejukan. Wong Gusti Allah iki ora butuh salate awake dhewe. Tapi Gusti Allah iki kepengin awake dhewe kan ini jailun fil ardi khalifah ta, ngurusi ta. Iya. Ngurusi makhluke Gusti Allah ta. Fungsi khalifah. Iya, ora usah ngurusi Gusti Allah wis Hayyul Qayyum lho. Dadak ngurusi Gusti Allah ku lho. Makanya kan podcast terakhir sebelum dia masuk Islam itu kan dia tanya tentang konsep iman. Gara-gara bulan puasa saya bawa makanan. Dia itu kan sering makan padang. Tak gawe padang siang-siang jam 12. Saya bawa nasi bungkus padang ke dia. Lu gila lu. Di saat teman-teman lu nutup rumah makan di bulan puasa, kenapa bawa makanan ke sini? Nah, akhirnya dia konsep iman. Dan waktu itu konsep iman yang dia tanyakan tuh, iman tuh menurut Islam tuh gimana sih? Kulo iki ndelam biyen tau ngaji Jawahirul Kalamiyah. Sinangge namung niku. Meyakini bahwa Tuhan itu disifati dengan segala sifat kesempurnaan dan dibersihkan dari segala sifat kekurangan. Lah, diri kan cah pinter. Berarti Tuhan itu sempurna. Iya. Islam sempurna, iya. Kenapa kok masih ada pembela Islam? Lah, waktu saya jawab, lah, saya itu dihajar sama FPI gara-gara itu. Bahwa Islam tidak perlu dibela, Allah tidak perlu dibela. Saya dihajar dengan kalimat nahnu ansarullah. Dengan penafsiran yang berbeda. Kalau saya Gusti Allah tidak perlu dibela. Kalau Gusti Allah dibela berarti sang pembelanya lebih hebat daripada Gusti Allah dong. Kenapa tersangka butuh pengacara? Karena dia butuh pertolongan dari pengacara. Loh, dihajar sama FPI saya. Wah. Jadi kan itu bisa dikiaskan dengan ayat tentang qardon hasanah itu ya. Jadi memberi pinjaman kepada Allah itu kan maksudnya kan ngurusi makhluk Gusti Allah. Ora kok membela Gusti Allah. Membelanya dari mana? Kowe dinungke mara nggonku njaluk nasihat, njaluk dibela mergo kowe lemah. Lha nganggep aku kuat. Lah awake dhewe bela Islam ya berarti seolah kowe iki luwih kuat daripada Islam kok gimana? Kuat. Wah, itu masa-masa berat nih Gus. Diajar betul sama FPI saya. Tapi jelas sing ngurus sekarang aku udah mati kabeh. Pun kalah iki, Pak. Ya. Yo Gusti Allah dibela. Aku ki khawatir ya setiap ada konten yang bicara wajib sholat. Orang itu kadang-kadang lupa mendekonstruksi hadis memantaro kasalah abdan fakot kafar. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja benar-benar kafir. Kanjeng Nabi ngendika ngono kan ketika sahabat iki kabeh wis hobine salat to. Ketika sahabat didorong salat yo salat kena ora kena to. Dia kan Islam itu kayak sekolah to, Bang. Deddy Corbuzier ki nek cara ning Islam ya TK. Lho TK ya ora usah perlu mengerjakan soal SMA to. Salat iki ra wis SMA. Poso iki ra wis perguruan tinggi. Ya Deddy Corbuzier anggere apa ku jenenge sedekah wis rampung. Nek Deddy Corbuzier kok bulan Ramadan poso mah tak salahke aliran sesat. Sahabate Nabi gitu gurune Kanjeng Nabi 18 tahun agek mulai poso. Ayat apa ku jenenge wajibe poso Ramadan kan 2 Hijriah 2 Hijriah enggak toh? 2 Hijriah berarti udah di Mekah kan udah 13 tahun lebih. 15 ya? Di Mekah udah 15 tahun. 13. 13. Berarti itu kan 15 tahun. Jadi Corbuzier wingi Islam tahun 2020 ya? 2019. 2019. Itu 15 tahun kas agak wajib poso Ramadan. Itu kamu gurunya Dedi kenapa enggak dinasihati dia segera menikah?
TK. Tuh nek dadi cerdas ngene, lha kuwi kan nek sing nyahadatke Kanjeng Nabi, nek sing nyahadatke Gus Miftah berarti 2 kali lipat. Ya kadang-kadang ora sadar gitu loh anu Gus anune. Cara memahami Islam iki waduh, disamaratakan gitu loh. Di sini itu dulu ada santri. Nah, sekarang jadi wonge si Indra Priyono. Itu kan ndak iki apotek perjalanan. Kalau datang waktu itu masih di Nokromo. Nek tiap hari dia mabuk karena dodolan obat. Lah hanya Selasa pagi itu enggak mabuk karena malam Rebune ketemu saya melu salat Isya terus melu pengajian. Nah, suatu ketika itu dia lapor, alhamdulillah Kiai, aku seminggu ini salat full 5 waktu. Oh, kowe kleru kowe. Paling oke kowe tambah jemuan, kowe kelasmu agak kuwi. Nek 5 waktu kowe malah sesat. Lho kan mesti dadi radikal. Iya. Syariatnya nek pelan-pelan iki ngeracun iki. Saking nggih. Iya. Kayak pas di Kalimalang itu saya mau ngaji dari Bekasi pindah ke Cikarang. Melewati Kalimalang itu kan banyak WTS di sepanjang kali itu. Tak buka mobil ngerti. Wah, mampir. Saya juga duit ning tas tak bagi 200.000 semuanya. Malam ini leren dok ya. Siap buah leren semua, tutup malam itu akhirnya. Lah pendera sana kiai di daerah Jakarta sana. Mubadir Gus. Sekarang tutup ya besok kerja lagi. Loh, Pak Kiai. Wong mandek semenit maksiate apik lho Kiai ngono. Supenge ora kelono mau anggap makmu Badri kepiye. Apa sampean pengen? Ya iya. Lah semalam mandek maksiat ra ngono dibilang Mubadir dari mana? Dari dia niku. Mantuk nduk ya, siapa? Jadi lucu. Wartawan kan cerewet. Apa sih manfaatnya pengajian di Sarkem? Udah kamu tanya sendiri ya kan. Ayo siapa yang mau ngomong? Saya mau cerita. Kemarin saya terima tamu sebelum adzan subuh. Tamu masuk kamar, transaksi deal masuk kamar. Begitu mulai kerja ada adzan subuh. Saya bilang sama tamunya, "Om berhenti dulu ya." Loh kenapa Mbak adzan subuh nggak enak? Saya zamannya Gus Miftah. Begitu selesai adzan, jadi tamunya ngomong, "Mbak, nggak usah dilanjut." Lah kenapa? Nggak enak. Saya juga zamannya Gus Miftah. Ayo jangan-jangan si itu wongnya teko. Artinya itu ya? dia pakai kacamata itu. Minimal gara-gara ngaji itu bisa menghentikan maksiat gitu loh. Iya. Walaupun cuma sekali tempo gitu loh. Waduh dia guys konangan. Kan keren gitu loh maksud saya itu. Tapi ono teman saya mancing. Itu kan pelanggan kayak gitu. Dia itu lama-lama ngerti nek saya punya pesantren gitu. Nah, terus saya kan tahu dia pelanggan. Kita tanya kowe kok nganu seneng ngeplay apa ora jelas apa ngene. Oh sing bener nggih malah kula ki. Lho kok bener? Kula kalian jenengan iki kula nu sak ndur jenengan. Lho kok iso ngono? Aku kula nu ngenai pangan keplay jenengan ra tau kok. Wah ya, berarti aku meguru kok ya. Aku lho ngaten kok ngenai pangan. Lho iso tak sedekah itu tidak menghargai profesi. Wah. Bisa ya. Dan memahami hukum itu Kanjeng Nabi kira mau nganu tahu hukum itu kan lebih kepada preventif. Jadi ketika perempuan yang berzina yang hamil minta dirajam itu kan Kanjeng Nabi kan komentar pertama seandainya kamu diam itu lebih baik. Jadi begitu kamu mengumumkan kepada publik kamu melakukan kesalahan, maka eksekusi harus dilakukan. Lah meneng malah ora. Iya. Itu kan sampai 3 kali itu. 4 kali ya. Kanjeng Nabi pura-pura nggak denger ya. Sampai kemudian antar muslim itu apa kamu gila? Sisi manusiawi ini Kanjeng Nabi kan lebih. Melo ngono rasa ngomong aku. Meneng wae. Angin bayar mboten ketunangan. Keep silent. Keep silent. Loh, aku lagi mulai ngaji dari Sarkem itu ada pelanggan datang, adalah kenal kita itu. Saya jalan sama beberapa mucikari itu. Tetep kok sing disengkemi kiai ora mucikari kok. Berarti kan dia masih bisa membedakan sing apik karo sing elek gitu. Harusnya kan lo pakai logika yang menguntungkan mucikari dong. Mau sing golek wedokan. Kita kan dianggap mengganggu, nyatanya ora. Itu pelanggannya atau pelacornya? Pelanggannya. Dan pelacor-pelacor itu kalau ketemu kita berarti biasa. ini pelanggan dan pelacornya ini anu pelacor syar'i dan pelanggan syar'i. Masih malu mereka itu. Waduh, izin kula bah konangan.
Dan itu apa Gus? Sarkem itu dari dulu kita bikin kesepakatan selama pengajian berlangsung seluruh rumah tutup, nggak boleh buka sebelum selesai pengajian. Tak rampungnya pengajian saja jam berapa mereka nggak mungkin. Itu lebih tertib daripada yang karaoke. Di karaoke itu kalau udah reserve kita ngaji mereka minggat, di lokasi nggak berani. Neng masjid podo aja nih, begitu jajan toko rame. Mereka enggak, sebelum bubar nggak oleh mereka buka dasar. Sing lucu pas doli tutup itu, kan saya biasa bagi mukena. Gue 200 sih kurang. Kurang kathah nih lho, kok kathah ini banyak yang hijrah, Bah. Dari mana? Dari doli ke sana. Bajingan. Bahasanya hijrah ini. Lukir. Itu pada karo kasus di Kolesium ketika Alexis tutup. Jadi di Kolesium itu binaan saya 700 LC. Begitu Alexis tutup hampir 1000. Loh ini banyak banget. Hijrah Bah dari Alexis. Ituan klub malam terbesar se-Asia Tenggara. Iya. Kolesium. Semua klub malam yang ngaji sama kita itu pemilihannya semuanya Nasrani. Rata-rata Chinese. Tapi itu tadi, pokoknya yang masuk Gus kita terima, yang lain enggak mungkin kita terima. Divonis dari awal. Karena beberapa kali kita ngajak ustadz, itu jatuhnya cuma menghakimi. Mosok mlebu ning ngono. Bertakwalah kalian. Ada matamu. Serah menarik. Ben laris maca iki ya wis iso masuk. Masuk itu. Aku jadi kelingan Gombloh itu dulu waktu lagunya meledak sing di radio itu. Radio. Itu dak iki tuku kotang sak akeh karo cawak-cawak akeh didom ning doli itu. Akhirnya religius banget wong ya. Jadi Gus Miftah itu harusnya orang membelikan ruko, kudune kotang karo cawat. Iki cawat ini tak nggo laris kan. Iku ono rajae. Apa berapa kondom rajaan. Nah kalau kita bicara soal itu ya, sebenarnya kehalalan itu kan berlevel-level dan itu kan ada dalilnya. Ketika Sayyidina Abu Bakar mengasihkan segelas susu ke Kanjeng Nabi, enggak, ini kan kamu peroleh dari orang itu yang begini dan begitu kan itu. Saya enggak boleh minum. Kalau begitu saya minum, kamu juga enggak boleh. Kalau begitu saya tuangkan ke tanah, saya buang. Enggak, untuk orang itu. Loh katanya enggak boleh untuk kita, tapi untuk itu boleh. Jadi level kehalalan nggak bisa disamaratakan dong. Iya. Yo pelacur sing ora nyopet pelanggane. Kuwi luwih apik. Luwih apik mbangane kan Sing itu. nyopet. Iya. Sing ora ngajar bocah-bocah tasju. Itu kan di bawahnya Sarkem ada lagi Gus, sing samping Tugu, sing samping stasiun, Ngebong namanya. Iya. Itu kan 20.000, Iya. 30.000 gitu. Lah, kalau itu kan bedeng-bedeng itu Iya, yang mikirnya iya, itu. iya. Jadi dia memilih ceweknya itu, ini rupanya bener apa ora? Itu ngenteni seperlewat. Jadi kalau seperlewat kan ada lampunya sorot itu, wah iki apik. Sesingkat itu. Iya. Loh itu saya kurang ajar lah gitu. Jadi mbak 20.000, lah begitu kelon tuh masuk bedeng itu, duitnya diketnya ngisor bantal. Lah pas kelon duitnya juga menaik. Lah dosanya double. Dosa ciak, dosa juga duit. Udah kurang ajar ya. Jadi itu kelasnya itu di bawahnya itu, Ngebong itu loh. Tua gitu, mau 50, 40. STW itu. STW. Jadi kalau saya datang ke sana, saya bawa uang 50.000 tak bagi itu semuanya minta ampun. Wah, ini menurung ronde ya Bang. Ini rencana besok saya mau bikin sembako, kan udah lama gak kesana kan, tak bagi nih Ngebong sama nih Sarkem. Lah dia ngaji ramelu ngaji yo nggambar. Pelangganku bagi-bagi ya. Bagi-bagi. Itu moro dhewe. Jadi ngetes Pak. Lah, matur nuwun sarapane, Gus. Sami-sami, nggih. Pas rawuhnya. Terus dilanjut iki Pak Omen. Siap, nggih. Piye carane? Kene bocah-bocah. Sungkem dhisik karo Gus. Bener Gus. Sebenarnya nek pamit itu enggak salah. Oh, ora salaman. Ya Iya, salaman. ketemu meneh. Ya. Coba nek arep wasiat sisan. Masa salaman. Iya. Kecuali dijazahi poligami. Ah, wis beda meneh. Iki ono regane.
nyumbang pirang-ewu September ya. Makasih sowan ke Gus Fuad. Apa channelnya namanya? Gus Fuad Channel. Gus Fuad Channel, jangan lupa di like, subscribe, and share. Orang yang niat belajar dimanapun akan mendapatkan pelajaran, dan orang yang tidak niat belajar sedang belajar pun dia tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Good. Catat ning bokong truk.